Kira-kira kenapa ya fans lu banyak selain lu cakep, manis, dan juga baik hati? Banyak itu alasannya. Itu alasannya banyak tuh. Gimana ya? Basa-basi orang ketemu cowok. Ketemu kalau Apa kabar? Day one ketemu orang ganteng. Asik sendiri ya kalian ya. Woi. Udah saltingnya. Belum. Nanya. Ya boleh, nanya, Bapak pengen dari tahu. siapa namanya? Kita Saya- counseling Roblox ya ini Iya. ceritanya. Iya. Anggap aja ini dunia Roblox. Iya. jangan Aku nggak pernah main Roblox, jadi gimana maksudnya? Nggak apa-apa, Yaudah, tentang ya, nggak podcast apa-apa, juga. nggak apa-apa. Lanjut. Oke, mau nanya. Namanya sama dari daerah mana ya? Yanto dari Cilincing. Ya, Yanto dari Jangan nama bapak dong. Jadi kayak misalkan kayak aku gampang apa ya? Aku orangnya tenang. Nah, karena aku nggak mau. Kok ketawa? Kamu tenang. Nah, misalkan. Emang kamu nggak tenang? Aku gelisah. Ada podcast energi. Kembali lagi di Ada Podcast. Energi. Ada podcast. Energi. Ada podcast. Energi. Bersama Ciko Kurnia. Gimana rasanya barusan? Gimana malu sendiri? Gimana gua challenge diri kita natepin orang green flag sedunia? Nggak, terima kasih tapi. Gimana ya? Basa-basi orang ketemu cowok. Ketemu kalau Apa kabar? Day one ketemu orang ganteng. Asik sendiri ya kalian ya. Woi. Udah saltingnya. Belum. Aku yang sakit gara-gara kalian berdua ketawa. Woi. Jadi gimana? Lagi film apa kalian? Kan kamu yang mau main film Iya. ya? Iya gak sih? Ini orang apa sih? Ini orang apa sih? Aku Cina, Sunda. Cinda ya? Cinda, Cinda. bener. Nah, Cinda. Sunda. Cisun. Cisun. Boleh Cina juga ya? Cisun. Boleh juga Cina Sunda ya? Boleh juga tuh, Daripada boleh Cina apa? Indonesia, Cindo. Oh iya. Enggak lah. Ayo, nggak apa-apa, diskusi dulu. Santai banget aku. Kan Indo negara. Kan Cina negara maksudnya. Indo negara, Cina negara. Kalau Cisun, Sunda bukan negara. Han, gue cabutnya Han. Canda, sorry. Apa kabar nih abangnya? Baik. Sehat. Sehat, kalian apa kabar? Baik banget, sehat walafiat. Yeay. Soalnya nggak bisa tidur. Kenapa? Soalnya main Roblox. Gua kira gara-gara ini bintang tamunya. Tapi lu kan waktu Apa? itu bilang nggak? Dia tuh bilang sama manajer gua, coba dong datengin Ciko Kurniawan. Gua bilang kalau lu bisa datengin Ciko Kurniawan, lu gua kasih kopi tuku setiap harinya. Gemes. Kenapa emang pengen aku datang? Pakai ditanya. Beneran pengen tahu. Karena seru, Bang. Gua tuh suka sama lu. Makasih. Terus kayak gue ngeliat kayak di TikTok editan lu ngerasa nggak lu diedit keren gitu kayak gitu kayak set cuplikan yang di setiap film lu itu langsung kayak set Kenapa jadi itu apa? Amari ini ya. Lu nggak tahu? Itu ada sound Jepang. Oke. Itu kayak cowok-cowok keren dah yang pakai sound itu. Nah, termasuk Tapi kan gampang datengin aku. Sebelumnya aku udah kenal Rafa, udah pernah kerja bareng. Ya, tahu gitu WA aja tadi ya. gua mendingan DM langsung. Iya. Nah, soalnya tuh dia kayak mahal banget gitu Iya, kelihatannya. lu tuh kelihatan kayak Manis eksklusif, banget, Bang. eksklusif. Lu nggak ngerasa diri lu eksklusif? Enggak, gue kemana-mana juga Gojek kan. Masa sih bang? Ya udah kita nongkrong aja di kopi naku deh. Iya, emang gampang kok. Tapi fans lu banyak banget. Iya. Terima kasih. Kira-kira kenapa ya fans lu banyak selain lu cakep, manis, dan juga baik hati? Banyak itu alasannya. Itu alasannya banyak tuh. Udah ganteng, bisa Iya. main Bisa film, main film. bisa bikin hati orang nyaman. Iya, sering dijedak-jedukin. Iya. Apa sih yang nggak kamu bisa? Kenalin, mereka adalah tim public relation saya. Jadi kalau mau tahu tentang saya tanya ke mereka. Nggak apa-apa. Ya, Iya. nggak apa-apa kan? Gak apa-apa banget. Jawab terus. Rumah lu di mana sih? Bintaro. Oh, Bintaro. Mm-mm. Wah. Umur lu berapa, Bang? 31.
Kalian berapa? Arafa Muda udah tahu banget ya. 28. Muda banget. Iya. Tapi kayak umurnya kayak 27-an gitu. 27 sama 31 nih. Kalau 31 gimana? Kalau 27 gimana kok bisa? Ih, kalau 31 tuh kadang-kadang agak brewok. Ini nggak tumbuh gara-gara aku Cina kali ya? Oh, Nggak tumbuh. pori-porinya kecil berarti. Pori-pori kecil juga sama aja. Enggak, pori-pori kecil tuh jadinya bulunya kagak ini, kudu di laser. Lah, bulu ketek pori-porinya gede emang. Lah, bulu ketek. Tapi bulu ketek lu numbuh gak? Tumbuh. Lebat banget. Oh, Kalau bulu berarti ketek cuman pori-porinya- kayak bulu muka tuh kayak dikit. Tapi bulu alis ada. Ada, bener. Berarti bulu di bawah alis. Bener. Iya kan? Bener. Nih, kan bulu alisnya dia tebal. Nah, tapi bulu sininya kagak numbuh. Jadinya yang numbuh tuh bulu pala atas. Ya, saya Ciko Kurniawan dalam acara bulu tubuh. Tapi bulu keteknya dia numbuh. Nah, itu dia. Yang penting ada jawaban aja. Ya ada aja. Kita yang penting ngebantah dia aja kerjaan kita. Dah, jadinya begini Kak zigzag. Ada yang namanya zigzag. Berarti, Bang, penumbuhan tubuh lu nggak merata. Penumbuhan. Emang, bener. Iya, kan? Penumbuhan bulu kan? Iya, penumbuhan Iya. bulu lu nggak rata. Tapi kita nggak tahu kalau dia bohong apa enggak, keteknya ada bulu. Bener, mau Kita lihat. nggak pernah ngeliat ketek dia ya. Tiba-tiba buka ketek Ciko Kurniawan di sini. Judulnya ntar jadi itu ya. Gini, bulu ketek Ciko nggak rata. Nanya sama orang ceritanya gitu. Ya minum terus dulu kopi. gimana? Dia kok nggak ada kopinya, Dak? Kamu mau apa? Nggak apa-apa. Teh Aku ngerasa jeruk. nggak sopan aja kalau misalnya ngobrol sambil kayak gitu. Akunya. Kalian nggak apa-apa kan? Berarti kita juga nggak Kita sopan, nggak sopan dong. Enggak kan beda standar, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Kamu mau apa? Mau Tugu Jogja ada di sini. Mau apa kamu? Aku tegang kamu sebut produk barusan. Nggak apa-apa. Tugu Jogja mah. Itu Tugu. Bapia juga ada Tugu Jogja. Dih, salah. Kita Bapia belinya Tugu. Tugu Jogja ya. Iya, Tugu beneran tuh. Beli Tugu. Tugu yang muter-muter di jalan itu ya kan. Lagi mikir ya mau nanya apa. Tugu yang mana? Tugu Jogja ada. Abang mau pisang aja pisang. Enggak. Aku Nggak nggak suka bisa pisang. diminum pisangnya. Makasih. Nggak enak Keripik bang. tempe. Apa? Keripik tempe. Enggak, makasih. Nggak mau Keripik juga. tahu? Nggak ada kalau itu. Kalian kenapa dari Depok pindah ke sini? Hah? Kita karena pengen jaksel-jakselan aja bang. Ini jauh banget dari Jackson. Ih, ini jaksel pinggir jangan bilang. Tapi Depok pinggir juga. Iya Depok pinggir, jadi bisa di Depok, bisa ke Jaksel. Kenapa pindahnya ke sini? Karena Karena di ini sini waktu itu murah. lelang rumahnya. Oh, dilelang. Iya, beli rumah lelang. Terus? Jadi orang-orang kan lagi kayak kesulitan. Kita bantu kesulitannya dia. Iya kita bantu, kita mah orang suka. Kita bantu tuh maksudnya? Jadi kan dia mau jual rumah kan karena utang kan. Terus ya udah kita beli aja dengan harga murah. Oh, karena murah berarti. Iya, karena murah. Apalagi ya kalau nggak karena Kenapa murah. podcast? Karena kita pengen datengin kamu. Kamu lagi alasan kita ya. Aduh kita ganti deh. Aku pengen podcast karena kita suka ngobrol sama orang. Terutama Sama kamu. Udah lah ya alasan tentang kamunya ya. Ya udah yuk. Ya, takutnya nanti kamu ini, aduh apa aku keren banget. Bentar. Ini kita biar nggak menimbulkan sifat NPD pada seseorang. Bang. Jadi kita nggak boleh overproud. iya, Jadi kita biasa-biasa aja lah ya. Anggap benar-benar. kita ngomongin apa sih? Tapi gimana ya perasaan ceweknya dia? Bang, Bentar gue sampai nangis. Lanjut. Bang, cewek lu orang apaan bang? Maksudnya apaan? Orang Ketemunya kedua. di mana? Ketemunya di mana? Ketemunya di Bali pada saat aku lagi kerja. Oh, Terus dia tuh sahabat baiknya, teman kecilnya temanku. Yang kerja bareng Julio Parengkuan namanya. Terus dikenalin, deket dari situ. Iya. udah lama ya? 3 tahun setengah, hampir 4 tahun. Katanya kalau lu salah dia minta maaf ya? Bener, kalau dia yang sakit perut juga aku yang pup. Sakit perut? Ada toilet nggak? Tenang, Ada. aku aja yang Aku aja udah, aku aja yang Biar berak. aku yang ke pom bensin. Tenang aja udah. Wireless ya? Perutnya wireless. Nyambung ke perut pacar.
Hah? Gimana ya maksudnya? Nah, terusnya Iya terusnya, ya. itu cinta pandangan pertama. Aku izin pup ya. Kamu mau? Kamu mau ya? Mau aku yang pupin. Kita udah Udah. coba. Ayo lanjut lagi. Coba. Iya maaf. Ayo coba Kelewatan. tanya yang kamu mau tanya. Bang Ciko, Iya. kamu jurusan apa Bang Ciko dulu? Enggak kuliah aku, tapi aku SMK. Oh iya. SMK apa? Komputer jaringan. Oh. IT tapi bukan programmer, security gitu. Ngomongin internet, temen-temen yang masangin internet. Oh, wifi. Wifi. Wifi Oh, gitu. emang segala macam. bener ya, wifi bisa nyari apa yang kita cari. Maksudnya? Maksudnya nih, kayak kita nih misalkan, kenapa gigi saya gingsul gitu. Terus nanti kamu bisa tahu orang wifi, kita nyari inian web itu, situs. Ya tergantung ada historinya apa nggak tahu ya kalau gue siapa dah? Hey, wake up yuk. Apa tadi? Iya, gimana? Iya nggak tergantung, itu kan dari history kamu nge-search. Nah terus ntar kalau ya ada datanya apa nggak ada enkripsinya, tapi belum tentu bisa diakses. Kayak gitu tetap pribadi kok. Oh tapi ada beberapa yang bisa dilihat berarti? Iya, sebenarnya bisa dilihat semuanya kalau misalnya orang yang ngerti. Tapi lu pernah jadi tukang wifi? Pernah. Tukang keren. ini teknisi. Provider. Teknisinya? Teknisi internet. Lu gitu-gituin masang-masangin rumah orang? Ih, Seru ya? Pas magang. seru ya? Seru. PKL. PKL bener. PKL. Kenapa milihnya SMK? Biar bisa langsung cari duit. Oh, sama gue juga. Iya Apa? sih. Akuntansi. Bisa. Itu kan kuliah gue timpuk lu ya. Oh, tapi dia SMK, tadi SMK. SMK-nya juga maaf. Iya. sorry banget, sorry. Aku ditimpuk sama orang green flag, aku diem aja. Tenang aja, ada lope aku di sini. Lindungi Pak Cinta, ceritanya. Kamu apa? Apa? Eh, Aku jurusan SMA IPS. Emang udah kuliah gak tapi? kuliah Ngambil? psikologi. Keren. Apa aja yang dipelajarin di psikologi? Coba, kalau orangnya terlalu green flag, trauma terbesarnya apa kira-kira? Biasanya sering disakiti orang lain. Jadi dia terus? nggak mau menyakiti orang lain. Gitu. Ini kayak kebanyakan kita menyakiti orang lain karena kita belum tahu apa sakitnya kalau kita digituin. Asik sibak asoy. Berarti nggak ada orang baik yang emang niatnya baik dong? Ada. Diajakin debat bercanda. Menurut gua ada. Tapi kebanyakan biasanya kayak Cara lu tuh coping up gitu ya? Dapat inian dulu, dapat sakitnya dulu, baru kayak kalau diginiin kayaknya nggak enak dah. Ya, gue nggak mau gituin orang ngerti. Ya kan. Terus habis itu, Lu udah, traumanya itu doang. Menurut gua gitu, jadi kayak kita jadi kayak apa ya, ngerti. Muter-muter tuh, nggak nyaman parah ya. tuh. Aduh, aku sambil ini mikir jawabannya kayak, aduh biar kayak orang bener gimana ya. Aduh. Lanjut, sorry aku Nah, potong. udah. Tapi berarti kayak misalnya itu bukan dari karakter bawaan orang tua. Tapi itu bisa juga kalau karakter tuh ada genetiknya juga. Kayak misalkan kayak apa. Tapi lu sebenarnya bisa ngontrol itu. Ya kan? Kayak masa ya emak lu nih suka apa? Pemarah. Pemarah. Oh. Suka marah. Ya sebenarnya kita bisa marah-marah. Kayak maksudnya kita emosi. Tapi sebenarnya bisa ditahan. Kayak Bisa dikontrol iya, gitu. kita saring sendiri bisa. Tapi emang kita sifatnya pemarah, masih ada pemarahnya gitu. Nanya. Ya Beneran boleh, nanya, Bapak pengen dari tahu. siapa namanya? Kita Saya- counseling Roblox ya ini Iya. ceritanya. Iya. Anggap aja ini dunia Roblox. Iya. jangan Aku dunia nggak asli. pernah main Roblox, jadi gimana maksudnya? Nggak apa-apa, Ya tentang udah, podcast nggak juga. apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut. Oke, mau nanya. Namanya sama dari daerah mana ya? Yanto dari Cilincing. Ya, Yanto dari Jangan nama bapak dong. Tapi kan bapak kita dari Condet, nggak iya. apa-apa. Saya dari Cilincing. Condet. Mau nanya, berarti dok, Ya. Nah, kalau misalnya nggak beneran pengen tahu, berarti kalau kan tiap orang berarti ada bawaan genetiknya. Ya. Nah itu tuh bisa berubah apa enggak? Beneran pengen tahu secara saintifik. menurut aku, ini Ya. menurut aku ya. Keyakinan kamu. Ini menurut aku. Menurut aku bisa berubah. Karena nggak bisa berubah, tapi lu bisa kayak yang ngeganti inian lu, perasaan lu. Kayak misalkan lu pemarah nih, pemarah. Terus kayak lu mikir, lu kenapa marah? Terus kayak yang apa sih? Aduh aku jadi nggak enak nih. Nggak apa-apa lanjut. Lanjut aja, lanjut, gak apa-apa. Jadi kayak misalkan lu marah, nah
masa iya marah tuh nggak ada ininya, masa nggak ada penyaringnya gitu. Bisa dong kayak lu kayak agak dinetralin. Jadi kayak misalkan emang genetik lu marah, jadi nyampe lu tuh kayak lu tuh udah bisa ngeredamin amarah lu sendiri gitu Ngerti, loh. ngerti maksudnya pada Pertanyaannya tadi itu apa sebenarnya? Iya. Nih, coba. Aku sebenarnya bingung nih. Tapi ngerti maksud kamu, Iya kan? beneran ngerti. Sih. Udah Bapak Yanto udah aman? Ada pertanyaan lagi, Pertanyaan saya selanjutnya. Dewi dari Dari Pamulang pasti. Cikotok. Oh Cikotok. Aku belum tahu loh itu Cikotok. Cikotok. Sebelum Cibubur tuh Cikotok. Oh iya. Oke, gue kirain Cilengsi. Pertanyaan lagi. Ya, Ibu Dewi. Berarti kalau digabungin genetik lebih besar mana yang akan muncul pada manusia pada saat menjadi remaja? Apakah genetik dari bawaan dari lahirnya atau cara dia dibesarkan? Ya. Menurut aku, Ya. kalau cara kita dibesarkan itu sifat kita dari lingkungan kita. Kayak misalkan sifatnya ya, kayak misalkan nih, kamu gede kayak gini, kayak green flag. Misalkan Kayak kamu, green- kamu kayak green flag kayak, ya? misalkan gue ada gitu. Ya jujur gitu misalnya, Ya, orangnya jujur. misalkan aku orangnya kayak misalkan asal ceplas-ceplos gitu. Nah itu tuh sebenarnya terbentuk dari orang-orang lingkungan kita ngebentuk aku. Ngerti. Jadi kayak misalkan kayak aku gampang aku orangnya tenang. Nah karena aku nggak mau kok ketawa. Kamu tenang. Nah misalkan Emang kamu gak tenang? aku gelisah. Misalkan aku orangnya tenang, terus itu gara-gara lingkungan aku mungkin kayak agak adem, kayak misalkan kayak yang ya itu tuh kayak terbentuk dari kata-kata yang kita dapat, dari perlakuan yang kita dapat, terus kayak yang apa ya, pokoknya ya gitulah yang Cara apa yang kita telah ada dari orang-orang di lingkungan kita. Terus kita... Dewi. Kamu siapa sih? Tadi Dewi juga saya. Saya dari Seragen. Saya dari Seragen. Saya mau ini aja sih, konseling di mana ya? Sebenarnya saya yang stres ini, saya rasa. Apa? Boleh gak dari Seragen? Boleh. Terus solusinya apa? Aduh, solusinya saya juga belum nemu masalahnya. Saya juga sering nggak tenang saya. Konsultasi yang gak bagus nih. Aduh. Ngerti Maaf ya, tapi saya ngerti. belum lulus soalnya. Kamu semester berapa Kamu emang? ngertiin aku? Iya. Apa? Paling susah emang nemu sama orang yang suka ngertiin orang. Dan kita kadang-kadang kayak nerima aja tapi kagak ngerti kan. Iya benar. Berasa Dia disayang bener-bener banget ya. gak berhenti yapping ya. Dari tadi loh. Keren. Ya. Tapi menurut kamu nih, misalnya kalau kita main peran nih di film, Iya. itu tuh kayak Pinter banget Arafa nyambungin ya. Gacor ya dia. Gacor banget. Dia nih ini. Keren banget. terlalu nge-MC. Terlalu nge-MC. Keren Kita banget. lagi ada di dapur umum. Keren ya, lanjut. Apa? Nah, terus habis itu kayak aktornya tuh menurut kamu dia kan bisa main peran ya? Apakah itu nanti bakalan ngaruh ke psikolognya dia atau enggak? Kayaknya enggak dah. Karena kan dia tahu bukan dirinya dia itu kalau aktor mah. Tapi kan misalnya nih, kan kalau orang yang benar-benar udah masuk banget ke filmnya gitu. Misalnya ini dia jadi Itu paling dia syuting sebulan. Nah, 2 hari juga udah lupa itu karakter kemarin tuh ngapain Gitu lagi. gak Arafa? Kamu kan udah... aku jadi diri sendiri, kamu. Aku juga jadi diri sendiri. Bang, kamu pernah nggak dapat peran yang kayak Nggak usah. kayak tiba-tiba kayak wah tahu Bruno gitu. Dapat Enggak. peran yang kayak gitu nggak pernah. Enggak, tapi kalau ngomongnya Full Mounted di film ini. Oh iya. Oh, keren. Ayo, follow up question please. Tapi film kamu ini film keberapa? Kamu banyak banget main film. Nggak tahu, beneran ada nggak yang pernah. jadi, ada yang nggak jadi kan? Emang filmnya? Yang aja dia yang sama kamu ya. Persona. Udah Gua mulai mah persona. nggak apa-apa nggak jadi, yang penting gue tahu gitu ceritanya Ciko kayak gimana. Ya kan? Lu temen Yepinya Ciko ya? Ya temen dulu tuh kita tuh kayak sampai jam 12 malam ya ngomong. Jam 3. Sampai jam 3 ya ngobrol ya. Di pinggir laut. Di pinggir laut. Terus kayak ada bintang. Beneran, ini mah beneran kayak banyak bintangnya gitu. Soalnya di Pulau Seribu. Itu udah jadi film tau sebenarnya. Iya, Kalau Tapi kan kayak cuma gitu. satu scene. ada satu scene doang. Enggak, maksudnya tapi kan cuma satu scene tuh kalau jadi film. Oh, cuma iya. Lah, kok kalian cuma satu scene doang? Oh Bukannya enggak. Mas- Ah! Lah,
Kan kalian nih, yang namanya di Pulau Seribu, masa iya syuting satu scene? Bukan. Bentar. Bukan, itu maksudnya cerita pas ngobrol-ngobrol. Pas ngobrol lagi ceritanya kayak lagi di film gitu. Nggak ada yang kayak di film, lagi cerita tadi. Tapi latar belakangnya kayak di film. Nggak ada, tapi emang beneran gitu, ada bintang-bintang di pinggir laut Lagi gitu, nongkrong. lagi Itu kalau nongkrong. coba deh kamu ini stop motion, bagus. Iya, stop motion. Iya, yang di ceritanya kayak kalian lagi ngobrol kebersamaan, terus di belakangnya ada stop motion, terus kalian kayak Time lapse ya. oh iya, time lapse kayak. Kok kenapa tiba-tiba jadi Haji kok? Pura-pura ngobrol. Reenactment, Gitu. iya. Tapi lu kayak model Cina jadinya gitu. Iya gitu. Kan pasti kita kayak gerak-gerak gitu kan, gini-gini. Enggak, nongkrong kita udah begini aja. Enggak ada gerakan apa-apa. Oh, bintang berarti yang gerak. Enggak, Mamet. Rahmat. Rahmat. Oh, iya. ada Bang Rahmat juga. Ada. Tahu Rahmat? Tahu Bang Rahmat. Ya, ada bintang Emon. Oh, tahu Bintang Lemon. Ada Ketahuan dong ntar nggak jadi kalau kamu kasih tahu semua. enggak ada. Udah ceritanya. Filmnya enggak ada soalnya. Filmnya nggak ada. Sutradaranya ada nggak? Masih ada. Ada. Oh, ada sutradaranya. Tahunnya lupa. Lupa. Lupa ikut, makanya nggak jadi bikin. Yuk, jadi ini sekarang tadi udah ke follow up, udah ke film ini nih. Nah, ini tuh film apa Iya. sih Bang Ciko? Aku Oke. pengen tahu banget deh film baru kamu yang bagus itu. Ah, ilah pasti sedap nih filmnya. Tapi filmnya dia Gokil loh, dia bisa ngereaksiin diri dia sendiri loh. Ya apa Bang? Filmnya akhirnya saya kerja teman-teman. Judulnya Rest Area. Filmnya setelah nonton kemarin tuh filmnya tuh buat aku pribadi tuh horror slasher. Tentang 5 crazy rich, 5 orang yang bener-bener anak muda yang ngerasa hidupnya tuh nggak bisa, semua yang ada di dunia ini tuh bisa dibeli sama uang gitu. Melakukan sesuatu, setelah melakukan sesuatu tuh mereka jadi dapat karma gitu. Karmanya tapi bukan dari entity kayak kita, bukan dari manusia juga gitu. Filmnya menarik karena perspektifnya antihero gitu, kayak kita malah aku secara pribadi setelah nonton tuh jadi ngedukung mereka. Jahat. ya. Bukan Jadi dia buat mati ngedukung gitu. si entitasnya ini supaya Supaya apa ya? supaya Supaya dia si 5 orang ini. kena ganjarannya gitu. Oh. Tapi kamu crazy juga, crazy rich. Ya, nggak sekaya yang lain tapi. Oh, yang Tapi penting masuk nih dalam Masuk. 5 crazy rich Iya. ini. Nah. Apa crazy rich-nya di sini ceritanya? Apanya dia maksudnya? bisa beli semuanya pakai uang. Oh iya, kayak gitu. Pakai Ferrari. Pakai uang, Ferrari kan mobil. Nah, ceritanya kan kayak bad boy pakai Benar, Ferrari. tapi bukan sports car-nya bukan itu, tapi pakai Hammer ya Oh, mobilnya. Hammer. Bukan Hammer deh, lupa. Apa sih? Rubicon, sorry. Oh, Rubicon. Rubicon. Nah, itu serem tahu. Kenapa serem? Kayak ini mobil penculik. Rubicon. Ya, tergantung. Kalau dia Kan yang gede gitu. bawa mah enggak lah. Iya sih. Iya kan? Kamu tahu dari mana aku bukan penculik? Ternyata kamu penculik. Enggak langsung gitu juga. Lis yang mau diculik. Aku punya teman psikolog. Sebenarnya aku ngawang dari tadi. Iya, ceritanya tentang itu. Kenapa kayak rest area tuh kan kayak tempat yang buat Istirahat. tidur, iya buat tidur inian ya, supir-supir. Itu kayak beneran di rest area berarti syutingnya. Iya, di rest area di Cibubur ya daerah. pasti. Cibubur mah keramaian. Di daerah Ngawi kalau nggak salah, bener ya? Oh, Di Ngawi. Iya, itu nggak sepi tuh Ngawi. Beneran, aku sering ke situ. Terus tempatnya juga Cuman berkunjung doang kan. tempatnya juga cukup. Aku tuh sebenarnya bukannya nggak percaya, tapi bukan nggak takut juga sih. Kalau ada ya teriak. Cuman kayak kalau kata teman-teman di sana cukup Setannya banyak. angker gitu tuh. Nah, tapi kalau nggak tahu, aku pribadi tuh kayak nggak Enggak ngerasain. nggak bisa ngerasain ini angker apa enggak, soalnya nggak ngerti cara ngerasainnya gimana gitu maksudnya. Tapi kamu nggak dapet apa-apa gitu, kayak hal. Dapat termin. Termin mah dapet pasti. Termin apaan tuh? Ada Pembayaran pembayaran dapat. sampai 3. 2 atau 3. gitu.
Dia nggak ngerti, jangan ngomongin Oh iya, ke iya, dia. maaf. Apa sih termin? Bentar dulu, termin apaan? Orang-orang juga nggak tahu termin apaan. Tahu lah, kamu doang yang nggak ngerti. Demi Allah, emang. Dapat gaji. Oh, dapat gaji, tahu. Terus Termin tuh singkatan apa sih? terminal. Iya ya. Termin apa sih? Termin. Iya kayaknya itu. Terima minta. Nggak usah. Termin tuh kayaknya ini deh. Terima apa? kasih. Kayak kalau misalnya di stand up tuh ada Termin 1 atau termin 2 gitu. Nah, Gaji kayak- 1, tapi gaji kayaknya 2. kayak singkatan gitu gak sih? enggak Bahasa Indonesia itu termin. enggak itu tuh kayak sebutan gitu, kayak bahasa kayak kalau di dokter tuh Oh inian. Nah, ya apa ini sih? lagi termikir orangnya. Ada naonnya. Tahu, gue bukan dokter ya. Dia kayak sanganan. Jangan Bahasa dokter, kalau di stand up tuh kayak ini open mic. Open mic. Oh, lah. Termin kayak open mic. Enggak, maksudnya itu Istilah. istilah katanya. Jauh banget. Open Dari mic. termin ke open mic. Iya, bahasa Inggris Open mic emang mic-nya dibuka? Kan enggak kan? Lah, tapi kita bersuara, mulut kita yang terbuka. Kenapa nggak open mouth? Iya, Pak. Nah itu bener, jadi tadi si abang ini bilang. Iya bener. Iya, Iya, Gue itu nggak istilah ngerti. doang. Oh, Istilah doang. Termin juga kayaknya istilah deh. Iya. Tapi orang-orang banyak yang tahu termin. Tahu. Oh, Oh iya bener, keren. Jadi teman-teman di-cut dulu. Kalau biasanya di-cut kalau ngomong kotor kan ya? Iya. Termin itu apa? Term of payment. term of payment. Karena gue ngerasa, ya? ah? Lah iya bener juga. TOP. Enggak, udahlah, anggap aja iya, udah. Kalau ini Apa? cermin. Cermin. Itu tadi Farhan yang ngomong. Tadi dari Ciko, dari krunya dibisikin. Ciko. Iya. Krunya Ciko tapi Enak bukan banget ya? Bima. Ciko, kamu lucu. Makasih. Iya, siapa sih Farhan? Si Farhan, siapa Ciko sih? kamu lucu. Siapa sih Farhan? Tunjuknya gini, Ciko kamu lucu. Jadi ada kembarannya Ciko guys di belakang Di layar. belakang yang selalu mengurus saya. Ya, Iya. ya. Kalau kamu bilang gini, aduh nggak bisa menggapai Ciko, nah bisa Nah. menggapai kembaran. Nah, tapi kembarannya ini 1150 ya. Tapi green flag-nya tuh sama. Iya. Enggak lah, dia diem aja mukanya jauh lebih. Kan orang-orang tuh bilang aku tuh, kalau teman-teman aku ya bilang muka aku tuh terlahir kasihan. Iya, Bang. Belum ngeliat Farhan berarti. Udah nih. Tambah kasih ya. Jangan dah teman-teman, jangan inian. Nanti takutnya gini, link donasinya Kak. Gitu. Jahat. Han, jangan masuk ya Han. Kita kan mau jadi roasting dia. Link donasi. Tapi menurut lu ini film yang lu kayak nguras energi banget apa enggak? Pas syuting. Mm-mm. Banget, soalnya banyak perasaan takutnya pas main. Maksudnya perasaan karakternya gitu, bener-bener takut. Terus cukup berubah, karakternya full molded banget, ngomongnya kasar banget gitu. Bukan kamu banget Cukup ya. taxing. Enggak, aku juga ngomongnya suka kasar. kadang-kadang. Kamu nggak tahu di Kirain gak terbiasa gitu. Biasa banget mau. Mau kasar enggak? Enggak, tapi kayak gitu, kayak apa namanya? Cukup sulit. Terus kan aku syuting juga sama sahabatku, Ute, Utesya. tahu. Nah, hubungan aku sama Ute, scene-nya tuh berantem mulu kita. Terus aku ngata-ngatain dia mulu. Nah, kayak gitu tuh jadi kayak kelar take tuh kayak ada ngerasa guilty gitu. Nggak tahu kenapa, kayak aduh, dia bawa personal gaya gitu. Soalnya jahat banget ngata-ngatainnya. Oh iya. Jadi cukup berat apa enggak? Berat. Tapi Berat banget. lu tuh kayak ngerasa gak film-film lu tuh berat-berat semua kan ya? Iya, emosinya ya. Iya, tapi lu lulusan SMK gitu, bukan lulusan. Lu belajar dari mana sih? Actingnya? Bukan seni. Enggak apa-apa, takut salah nanya ya tadi ya. Enggak apa-apa kok. Belajarnya awalnya tuh dari mana ya? Ikutin Ikut teater-teater gak, Bang? Dulu, tapi startnya tuh dari manajerku namanya Sanca Katulistiwa. Terus papanya tuh Om Yos punya teater Tanah Air namanya. Nah, tapi dulu tuh belajarnya tuh nggak formal, informal, ngobrol dikasih tahu. Terus pada saat itu karena belum ada kelas-kelas acting, kalau mau kuliah juga nggak ada dananya, jadinya aku nanya-nanya orang terus. Dari nanya-nanya orang, mulai ke teater-teater.
Tapi ke teater tuh bukan gabung ke teaternya, cuman kayak ngikut pas mereka lagi ngajarin gitu workshopnya. Oh, Soalnya iya, kan iya, kebanyakan iya. teater tuh gratis kan. Iya. Tapi nggak mau tergabung soalnya pengen dipakainya buat syuting supaya bisa dapat uang. Oh. Soalnya aku nggak tahu kalau teater, setahu aku soalnya teater tuh panjang kan. Iya iya iya. Nah udah kayak gitu makin jauh lagi makin belajar banyak sama orang-orang, guruku banyak banget. Sampai akhirnya beli masterclass. Pernah denger gak? Nggak pernah. Masterclass tuh ada website gitu, jadi promo ini masterclass. Enggak, tapi intinya jadi ada masterclass gitu. Jadi mereka tuh punya guru di berbagai macam bidang. Bentuknya video. Videonya kalian bisa subscribe gitu. Subscribe-nya tuh harganya kalau dulu aku tuh 4,5 juta. Kalian bisa kayak kalau acting ada yang ngajarinnya tuh Samuel L. Jackson, Helen Mirren sama Natalie Portman. Mereka kayak ngasih materi gitu. Terus ada breakdown materinya gimana, terus ada exercise-nya. Terus kayak belajarnya dari situ. Baca buku. Suka baca buku? Tergantung. Bukunya apa? Lu sukanya bacanya buku apa? Non fiksi. Nggak suka novel. Bukannya nggak suka, kayak Mager ya? Udah Panjang. nggak usah nangis. ya itu lagi tuh kan Farhan, bukan nangis lagi mikir. Dipaksa udah kalau nggak ada. Dia tuh kayak emoji yang matanya berkaca-kaca. Enggak, itu kan bagus, matanya nggak kering berarti. Iya nggak kering. Iya muka lu tuh kayak emoji itu. Terima kasih. Ya bukan suka baca apa nggak suka kalau non fiksi. Terus kalau nggak baca fiksi itu kenapa? Baca beberapa, tapi kayak cuman kayak 3 atau 4 author yang aku suka doang gitu. Baca buku tuh buat aku tuh harus satu buku tuh selesai langsung. Oh jadi nggak bisa berhari-hari? Nggak suka kalau berhari-hari, udah lupa sebelumnya apa gitu. Oh iya sih. Jadinya nggak pernah ketemu waktunya sama tenaganya gitu maksudnya. Kecuali emang bener-bener lagi libur banget gitu. Baru beneran kayak mau baca ini ya bacanya full. Tapi kalau bukunya gede segini, baca sehari juga. Bacanya segini tuh. Bukunya tebalnya segini. Iya sehari. Kalau bisa sehari. Itu segini nih. Nih. Segini. Ketebalannya maksudnya. Nih yang segini nih. Ini ketebelan ini mah. Baca yang tipis-tipis aja kalau sehari doang ya. Ya. Nangis lagi tuh kan. Lu sih. Bercanda. Tapi lu kayak emang suka film dari kapan? Dari umur berapa? Nggak pernah suka dulu. Pokoknya yang penting duit ya, lu ya? Iya, tapi Nyari duit. gara-gara yang penting duit, sekarang yang penting bukan duit lagi. Bukan gara-gara udah punya duit, tapi kayak nilainya berubah gitu titik nilai. Nilainya berubah karena apa? Ternyata kayak sesimpel dulu tuh pernah, ini udah sering banget sih diceritain, kayak pernah. Gak apa-apa, ceritain lagi aja. Karena apa? Kita nggak tahu. Iya pernah ini. Gak usah pernah. bisik-bisik. Bisik-bisik mulu Nggak dia sama apa-apa. cowok ganteng. Aku pengen kayak Berarti kemarin ada jegel kesini kamu bisik-bisik juga sama Ya. Regen. kita mah outfit gitu-gitu. Kita mah ini bahas outfit. Kita karena anak cekena ceritanya. Menurut aku. Aku lagi inget-inget tadi apa pertanyaannya? Ini suka film. Oh enggak, iya tapi ya nilainya berubah gara-gara pas aku ada satu film pendek terus dia screening gitu. Pas screening tuh ada 3 orang gitu nangis bilang makasih udah bikin filmnya, makasih udah ngewakilin hidupku yang nggak bisa aku kasih tahu ke siapapun gitu. Rasanya kayak ditemenin, terus kayak misinya berubah, nggak cuma nyari duit aja, tapi pengen bisa pengen jadi storyteller gitu. Bagus nih. Jadinya begitu. Kayak gini nih kalau main film. Jadi nyampe ke hati penonton. Iya bener. Terus tapi emang lu kalau main film tuh kerasa banget. Gue pernah dibuat sama film lu sampai 3 kali isak bang. 3 kali isak. Iya, maksudnya isaknya tuh sampai sampai tarik napas kata gue. Aduh, Ciko kata gue. Aduh, hati gue bentik nih. Nah tapi itu kayaknya kreditnya aku ini nih. Kreditnya tuh kayaknya kalau misalnya sebuah film gitu, rasanya tuh bener-bener kolaborasi gitu. Kayak skrip yang bagus, environment yang bagus, directing yang bagus, pemain yang bagus, art yang bagus. Baru kan kita percaya dunianya, kita kan bikin sebuah dunia baru kan gitu. Dunia yang fix, yang kita semua udah tahu mau ngapain, tapi nggak jalaninnya harus
bener-bener nggak tahu gimana ke depannya gitu. Tapi padahal kita udah tahu, dikondisikan seperti itu banget gitu. Semuanya yang ada di sana, lighting segala macam. Kayak nggak akan bisa dipercaya kalau salah satu elemennya itu nggak bertanggung jawab gitu. Jadi kalau misalnya kamu nonton sebuah film kayak yang tadi kamu bilang, kamu nonton aku gitu, makasih. Tapi itu kayaknya full gara-gara teman-teman semua yang bikin, yang punya passion sebesar itu di film gitu. Tapi emang lu bagus banget mainnya. Terima kasih. Lu pribadinya ya Kak. Apalagi misalnya nih lu jadi tukang apa gitu. Lu tuh Tukang apa? ada tukang dia pernah Tukang jadi es tukang. kulkul. Enggak. Gue sama lagi gitu. Ih, kocak es kulkul mah pisang pakai coklat. Iya Bu, itu es goyang, itu es Ada goyang es goyang, coklat. Beda. Oh berarti otak lu sama otak Ciko beda. Otak lu sama Ciko tuh sama. Dia tuh kalau abis asik awkward sendiri ya. Tahu orang kayak gitu. Tadi gue mau nanya apa tuh Apa? ya? Emang- Jadi dia tuh lu tuh kalau misalnya mempelajari itu, Nah, soalnya kan kita ngeliat itu mirip banget ya. Misalnya lu jadi tukang apa? Ya fotokopi atau apa gitu. oh iya. Nah, lu tuh bisa yang sedetail itu gitu. Gerakannya tuh detail banget gitu. Lu observasi dulu ya, Bang. Iya ya. Nih tukang anu ngapain ya biasanya gerakannya gitu, tukang Bener, parkir. isi kepalanya begitu bener. Oh iya. Tepat banget. Isi Seharian? kepalanya apa? Isi kepalanya lu dulu. Mengobservasi. Tapi di sebenarnya lapangan? bentuk observasinya tuh bener-bener based on skripnya dulu, dicari tahu dulu. Terus kan aku kan udah punya perspektif sendiri terhadap kalangan masyarakat dalam bentuk apapun. Contoh misalnya kayak ini di kepalaku sendiri ya. Bukan yang ngotak-ngotakin tapi kayak misalnya orang yang aku dulu ekonominya menengah ke bawah. Aku ya. Aku berkacanya dari aku. Kalau misalnya ngomongin sesuatu yang emosional tuh susah banget. Nggak bakal keluar gitu maksudnya. Jadi pada saat approach-nya dari gimana ya? Observasi itu bener-bener bentuknya tuh beda-beda banget. Kan ada pernah peran jadi kayak konselor. Aku jadi konselor. Konselor di rumah sakit. Nah, itu tuh bentuknya interview observasinya. Bener-bener nanya, "Pak, biasanya gimana sih kalau misalnya observasi? Kalau misalnya observasi, kalau misalnya jadi konselor tuh gimana sih?" Nah, kalau pas kayak jadi tukang fotokopi, rasanya nggak bisa kalau misalnya aku tanya. Nggak bisa tuh takutnya apa ya? Mereka kerja tuh workload-nya gede banget kan. Gede banget tuh soalnya kayak 7 skripsi tuh harus mereka print, mereka urusin segala, contohnya kayak gitu. Rasanya tuh kayak sungkan banget, ganggu. Sementara karena aku berkaca sama diriku sendiri, karena modenya masih survive, space-nya nggak banyak buat ngobrol gitu maksudnya. Atau enggak, karena kalau konselor itu tuh ketemu ngomong kan. Iya, Jadi kalau- harus ditanya. Kalau tukang fotokopi, Fotokopi, bro, ya, lu goceng. ngeliat dari ininya gak sih? Bener. Nah dari nggak sama banget. Iya kan? Sama banget jadinya. Aku lebih milihnya observasinya tuh ngeliatin. Tapi sebenarnya ngeliatin itu buat apa sih? Buat bikin karakter atau buat ngapain sih sebenarnya? Enggak, supaya aku bisa ngerti penulisnya. Tujuannya itu sebenarnya apa sih? Mau nulisnya begini. Terus nilai apa yang mau aku kasih? Cara nilainya kayak gimana ya? Contoh. Ya. Boleh duduk sini gak sih? Terlalu deket. Gue juga mau. Ya kocak. Nah, terus habis itu Iya kayak misalnya kalian, aku di hubungan gitu ya, misalnya di hubungan pacaran gitu. Ya. Kamu suka Yeping nggak? ya. Suka. Misalnya aku nggak suka. Kalau misalnya aku tertarik sama kamu, baiknya yang dilakukan apa? Mendengarkannya. Oke. Apa ikut Yeping? Menurut kamu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kalau aku, tapi secara pribadi, aku pengen ngerti kenapa kamu suka Yeping. Soalnya pada saat misalnya aku lagi kerja capek tapi kamu masih Yeping, aku jadi ngerti kenapa. Jadinya pada saat aku ngerti kenapa, mau aku nyaman atau enggak, aku bisa ngomong ke kamu baik-baik. Bukannya marah, kamu bisa gak sih jangan bacot misalnya gitu. Enggak begitu keluarannya. Nah sama aja kayak ke karakter. Jadinya aku nggak nilai karakternya dulu, tapi ngerti dulu sama karakternya. Gitu. Jadi kayak bukan pengen bikin karakter lagi, tapi pengen ngerti. Gitu intinya. Udah, thank you. Sama-sama. Nah, terus Nah, tapi bagaimana cara ngertiin kayak maksudnya kayak kan ini kalau pacaran kan itu kan komunikasi kan. Nah, kalau misalkan lu meranin gitu, misalkan jadi tukang boneka.
Nah, lu harus berarti lu kenapa tukang boneka kayak gini ya gerakannya gitu? Bukan. Kan kayak tukang fotokopi, boneka, orang kaya. Itu kan eksternalnya. Tapi kenapa orang ini bisa ada di titik ini gitu? Kenapa dia ujung-ujungnya milih buat jualan boneka? Apa sih yang udah dilewatin sama hidupnya? Kenapa sih dia ujung-ujungnya, kalian kenapa podcast sih? Kenapa kalian jadi milih jalur ini gitu? Oh karena yang ada ini. Aku percaya setiap orang tuh punya objektif dalam hidupnya kan. Kalau ada objektifnya, opportunity-nya jadi kelihatan. Contoh, aku kenapa nggak pernah jadi host ya? Soalnya aku nggak pengen ada gimana ya? Opportunity itu muncul pada saat kalian udah tahu objektifnya mau ngapain. Make sense gak? Iya. Nah jadinya bisa dicari. Bisa dicari apa? Gue siapa sih? Apa sih? Dewi dari Sragen tadi dia. Bisa dicari apa? Oh iya Dewi dari Sragen kamu. Masih inget aja kamu. Itu anggap aja lah sudahlah berlalu. Iya nggak maksudku intinya jadinya itunya tuh bisa dicari tahu. Pada saat dicari tahu, pada saat aku mainin karena aku udah mengerti, aku jadi tahu. Jadi bisa mencoba buat ada di sepatu dia. Misalnya aku main jadi kamu. Terus di reenactment nih scene ini nih di filmin. Misalnya kalian berdua di filmin. Aku sama Farhan. Ini aku, ini Farhan gitu. Kan tapi kan nyampe di titik aku bisa yapping kan nggak bisa yapping doang. Tapi beneran kenapa kamu jadi orang yang seperti ini gitu. Bagus nih kamu. Iya soalnya kan kadang-kadang kita ngomong A, tapi kan hati kita kan belum tentu perasaannya A gitu maksudnya. Nggak ada yang tahu. Iya betul. Benar banget. Ada juga orang ngomong, padahal kita juga nggak ngerti kita ngomong apa ya. Iya, misal lu ngomong, lu nggak ngerti diri lu sendiri kan. Ya udah yapping aja gitu kan. Tapi karakter apa yang lu pengen banget dapetin di film? Gue kira ada apanya tadi. Kayak ada setup buat punchline gitu ya. Iya, gue kira juga kata gue, ya ini mah cuma ngasih tahu ke doang. Apa tadi? Karakter apa yang pengen banget lu mainin gitu, kayak karakternya ya, sifatnya gitu. Lu pengen gak sih main di Marvel? Enggak. Jadi orang jahat? Nggak mau. Ih seru tahu. Capek banget. Pindah ke gedung-gedung lainnya. Ini capek banget itu diseling. Iya. Capek banget. Bukan yang nggak mau sih, mau aja. Tapi apa ya, drama sih, drama keluarga tentang... Drama keluarga masih jadi inian ya? Kayak... Emang suka. Kayak hidupku banyak diselamatin dari nonton film keluarga. Oh iya. Iya, jadi makin sadar, terus kayak nge-treat keluarga lebih better. Apalagi lu bilang kayak ini, kayak dari keluarga menengah ke bawah kan? Iya. Sama kayak kita. Nah, aku bukannya orang kaya ya? Iya, kok tahu deh studio sendiri. Iya. Kapan ya papa? Guys, ini 400.000 guys, tahu gua. Kapan ya papa aku ngaku kalau Aku dia sih, ada? Lu pengen gak sih kayak tiba-tiba bapak lu bilang kayak, "Nak, Ciko, sebenarnya aku adalah CEO tampan." Mau. Ini gue megang pengennya. Enggak. Langsung ini, papa punya tanah 1000 meter di Menteng. Ini hak alih waris. Silakan tanda tangan, Nak. Geter langsung. Alhamdulillah. 15 hektar Ternyata cair. saya kaya. Wah. Jadi kayak karena kita dari keluarga yang menengah ke bawah ya. Jadi tuh kita kalau nonton film keluarga Bener-bener kayak kerasa sampai ulu hati, bener dah. Makanya gue kayak kadang-kadang kayak, aduh nonton ini lagi. Masalahnya gue tuh kayak, padahal gue gini, aduh gue nggak bakal nonton ini lagi karena bikin isek kan. Nah tapi tetap aja gue rewatch lagi. Gue tuh selalu kayak nggak ada kapoknya gitu loh, kayak nonton gituan. Tapi kayak yang Tapi mungkin nangisnya kan nggak melulu gara-gara bukan kesedihan gitu yang muncul mungkin. Maksudnya bukan apa ya, kayak mungkin ada perasaan yang tervalidasi atau apapun gitu. Maksudnya. kayak relate gitu ya. Iya. Nah sama kayak di film ini. Film di rest area ini Bu pinter banget promonya, Ciko. Ya nah kalau di film ini tuh malah sebaliknya, kayak kadang-kadang kan ada orang yang punya power tapi nggak punya kebijaksanaan buat make powernya kan. Nah orang-orang ini di sini tuh kayak gitu. Kayak bisa sembarangan gitu. Iya, seenak jidat mereka gitu, melakukan apapun yang mereka mau gitu.
Tapi ini dapat konsekuensinya gimana gitu. Ini di rest area tuh sepanjang film di rest area apa ada tempat Ada lain? di luar, di tol pasti ada. Kayak 80% benar ada di tol. Beneran ada. Itu di tol, tutup jalan tol ya itu ya? Apa enggak? Enggak. Tapi jalan tolnya kebetulan sepi terus ditemenin sama patwal. Oh. Iyalah kalau itu mah rame. Iya, seru. Berapa hari di rest area? 16. 16 hari. Terus Syutingnya. sisanya? 16 hari semuanya? Sisanya saya pulang. Dong. Semuanya 16 hari. 16 hari doang. Oh. Emang desain dari teman-teman dari produksinya dari Mahakarya begitu. Oh berarti 16 hari itu udah termasuk jalan tol sama rest area. Bener. Itu Sama bundling, rest udah itu area. udah bundling. Itu Bener. udah bundling. Kata orang tolnya 16 hari ya? Iya bener. Ini paketan ya? Iya paketannya berapa nih? Ya ini bundling tapi ya nggak bisa lu pisah nih ya. Ya, nggak bisa gitu. ya. Bener kan ya? Bener kan ya? Nggak ada yang lain lagi kan ya? Di situ doang. Oh iya, di Tol Ngawi itu. Ada 2 setnya. Sama ada di Kebun Jagung. Ah, Kebun Jagung. Mm-mm. Di Ngawi. Itu Bu, aku kebetulan syutingnya nggak di situ jadi nggak tahu sebenarnya di mana. Oh. Oh Kebun Jagung tuh yang itu ya? Di Ngawi juga ya? Di Ngawi juga itu. Setan apa yang paling serem? Oh hantunya di sini hantu kresek. Lah, mukanya Kantong. mau kresek. Mm-mm. Oh iya, agak serem dong. Iya. Enggak, tapi enggak aku juga soalnya pas nonton pas syuting tuh kayak ini apa seremnya sih? Iya. Nah turns out tapi karena aktornya juga Mas Afrian gitu aktingnya bagus banget jadi berasa serem banget kalau buat aku. Padahal bentuknya kresek nggak ada ketutupan jadi dia meninggalnya gara-gara emang ditutup kresek. Nggak dibekep beneran dibekep gitu nggak bisa nafas. Merah, hitam, putih. Apa Nah, kresek? jangan kalau merah nanti daging kambing. Putih sama. Tapi itu beneran ya? Iya, itu tuh sesuai kresek tahu warnanya kalau daging kurban. Iya. Kalau daging sapi, sapi. Kalau daging putih, sapi. Daging putih sapi. Kalau plastik putih daging Iya, sapi. Iya. Kalau hitam itu bangke tikus. Udah happy-nya. Iya gitu. Belum. 16 hari syutingnya. Berarti itu ceritanya tapi kayak gituin hantu kresek. Iya, maksudnya Iya. tuh hantu kresek tuh itu hantu baru loh. Iya, itu baru banget. Iya. Pas kamu tahu nih, pas reading, hantu kresek, apakah kamu ketawa gitu? Enggak, langsung penasaran kenapa. Oh, kenapa kresek mas gitu? Iya. Karena ternyata banyak banget di mitos-mitos di Indonesia gitu kalau orang yang bukan orang, kalaupun ada hantu gitu hantunya tuh based on dia meninggalnya gimana dan kenapa. Jadinya hantunya begitu. Jadi kalau misalnya ada hantu, ada orang lagi kayang kecetit Iya. meninggal, kuyang. nah jadi hantu kayang gitu. Iya. Serius? Emang ada? Tapi Enggak. kuyang itu kan inian, cuman badannya doang ini doang. Iya, sama jantung. Iya, itu kenapa gara-garanya ya? Itu dia. Ntar saya ngobrol sama kuyangnya dah. Hantu apa yang paling lu takutin emang? Enggak ada. Nggak ada. Enggak, Ya semua hantu juga takut. Maksudnya kalau ketemu gue pasti gitu pasti lari. Cuman kalau enggak sekarang gitu ditanya takut apa enggak. lagi nggak takut. Enggak ada. Nggak ada, dia Iya. nggak takut apa-apa. Kuyang tahu yang serem. Kuyang Takut aja apa? takutnya kuyang. Nggak, tapi hantu kresek menurut aku udah serem banget sih. Keren parah. Iya kan? Soalnya tuh kayak orang tuh baru tahu ini hantu baru banget. Iya, nih lu bayangin ya. Nih lu lagi di sini di rumah sendirian, lagi duduk set kresek. Apaan tuh ya? Kucing kali. Terus masa ada hantu muncul? Iya kresek. Hantu martabatnya turun ya kalau digituin. Ini Nah tapi bukan- enggak, itu tuh menarik banget. Menarik tuh maksudnya kebahasnya tuh jadi kayak sempat kebahas gitu. Ini pas masuk mirip kayak tadi. Kayaknya aku bakal ketawa deh. Tapi kalau misalnya orang ini pakai kresek, itu aja udah bizar gitu. Kalau di kepala aku tuh bizar tuh apa ya? Udah kayak aneh banget ada orang, kepalanya pakai kresek terus jalan menuju kita, terus lama-lama dia bawa senjata gitu, terus ngedeketin kita gitu. Nah ide kayak gitu tuh yang bikin kita jadi bisa nikmatin pas syuting. Oh, setannya bawa senjata. Nonton aja. Wah, keren. Lah, emang setan bawa senjata. Ini setannya kayak main FF ya. Maksudnya kayak kan setan tuh makhluk halus. Dia tuh nggak bisa megang barang harusnya. Lah iya. Kok dia? Iya, setan emang nggak bisa. Dia Coba jawabnya enggak dulu biar coba. enggak lah, dak. Jadinya Setan kresek ini bingung nggak sih dia kayak gimana caranya Ngeliatnya. megang senjata? Lah, tapi kan megang senjata kan, Bang?
Nonton aja. Kreseknya diinin nggak? Dibolongin nggak? Nonton aja. Nah, kreseknya nih. Hai, balik lagi sama kita. Dia tadi habis izin kamar mandi. Iya. Izin kamar mandi dia. Aku. Nah, Tadi dia yang ngaku kenapa jadi gue yang kamar mandi? Oke lanjut. tapi ada kejadian-kejadian yang di rest Misterius. area, misalnya dapat kejadian si tukang make upnya kenapa gitu. Biasanya tukang make up Sebenarnya ada. Karena dia diem kan. Ada tapi aku tuh nggak mau bilang itu Kejadian. kesurupan gitu loh. Ih, Enggak, ini bukan mau nyerem-nyermin ya, beneran bukan. Enggak, jadi kayak serem. ada Kita namanya di situ belum. Niatnya kayak beda ya. Iya, ada timnya Lania Vira salah satu case-nya. Tiba-tiba kakak kenapa itu dia ngamuk gitu di dalam mobil. Oh. Terus ngobrol. Enggak, kan pada takut kan. Iya. Cuman aku tuh nggak takut kalau nggak ngeliat wujudnya gitu, maksudnya nggak ada. Nah, terus udah di dalam mobil terus aku datang. Tapi bukan kayak baca-bacain. datang cuman mau rekam. Bukan Wah, begitu. itu mah napas doang. Bukan begitu, tapi kayak ngajak ngobrol, kamu kenapa pusing kah gitu segala macam, ngajak ngobrol, terus dia jadinya lebih tenang gitu. Kayaknya kecapean aja terus kayak Sadar dia. aku ngelihatnya begitu, ngelihatnya tuh nggak mau secara yang nggak masuk akal bukan ya. spiritual, secara supernatural gitu, nggak mau iya. ngelihatnya, tapi emang beneran lagi kenapa. Bisa aja setannya butuh didengar. Dan emang dia jadi kayak diem doang gitu, terus ditenangin, terus jadi tenang. Tuh kan, emang semua makhluk ini butuh didengar ya. Iya. Ya kan? Mm-mm. Ya daripada dia kalau misalkan nih dia keluar, ayo naon. Nah dia malah makin wang. Malah makin menggebu-gebu dia. Iya. Keluar ayah Bener. Keluar sih aya naon di dinya. ayam pisang goreng. Ayo kopi. Tapi habis itu pas dia tenang dan kayak udah gitu, Udah, dia situ ngerasa kayak tadi sadar gak lu kayak Enggak aku tanya. Oh, Takutnya apapun itu dia malu atau gimana, atau mungkin nggak sadar, aku nggak tahu gitu maksudnya. Tapi kalau aku sungkan banget nanya kayak tadi kenapa gitu, takutnya itu kayak bikin dia jadi harus explain Iya, banyak hal gitu. Ya. Nah, terus habis itu pas di rest area itu kata adik aku tadi Ya, tadi- dapet bisikan. Enggak dibisikin, aku nggak mau, udah langsung sama dia. Oh, udah langsung Iya. ngomong. Ya udah langsung aja ngomong. Ya berarti kamu ini ya. Kamu boleh lo mikir dulu baru ngomong. Itu kamu, iya jadi itu. Apa Ya, ya? apa ya? Berarti kamu istirahatnya di musola itu kalau Enggak, bukan. Jadi di sana ada beberapa gedung kosong, bukan gedung, tempat kosong gitu kayak ruangan kosong, terus nunggu di sana, base camp di sana, setnya juga di sana. Kok serem mulu sih kamu? Gedung kosong. Iya sih. Kenapa gedung kosong belum diisi aja? Iya. Lah iya. Oh iya, Gedung kosong. promo Ciko, iya serem banget parah. Terus kamu nih, menurut kamu scene apa yang paling menantang di sini? Yang paling kamu kayak Iya. aduh harus one take nih, nggak boleh salah. Dari prep, sebenarnya bukan itunya sih yang worry tuh gara-gara rambutnya diwarnain. Oh iya. Iya jadi putih. Jadi putih tapi bentuknya tuh bukan diwarnain tapi di bleach. Di bleaching beneran. Iya 4 kali. Panas banget tuh pala tuh. Iya, rusak dah. Iya. Perawatannya susah ya. Enggak tinggal dibotakin sih. Kan tumbuh lagi. Iya, ini Nah iya enggak, maksudnya kayak ketakutannya tuh lebih banyak teknis. Teknisnya tuh lumayan susah karena kayak ada mobil diputerin, mobilnya jadi kayak kayak ada teknis di mana mobilnya tuh kayak ngedrift gitu lah. Oh, itu yang nyetir siapa? Julian Jacob. Oh, Julian Jack. Nah dia tuh baru ganteng banget, baik, seru, asik. kenalin bang. Iya, ntar. Dia sama dia aja. Dia mana? Dia udah punya pacar kocak. Lah Julian Jacob Udah nikah, udah punya anak. Iya. Udahlah diriku sendiri lagi aja dah. Ada namanya Rahmat Ababil. Udah nikah ya? Udah nikah juga dia. Si Rahmat. Iya semua. Ada orang temanku namanya Farhan. Farhan Jijima. Bukan yang itu. Ada Farhan, mukanya kayak dia. Gue tahu. Kembaran. Iya, gue tahu. Mirip sih. Sama-sama kasihan gitu kan. Yang ini kan yang HP-nya dikaretin. Iya Farhan itu tau gak? Tau gak Farhan Prisia? Ya. Nah, Hap. Ya. terus habis itu menurut apa? lu, apa? Kenapa kita harus nonton rest area? Betul. Kenapa? Apakah karena rest Kayak area apa sih ini tempat nih istirahat? Apa yang bikin menarik gitu? Menarik karena menurutku nggak banyak film anti hero di Indonesia, apalagi bentuknya horor tuh tapi bukan
bukan kalau aku secara pribadi setelah nonton kemarin soalnya sempat preview gitu rasanya tuh nonton tuh kayak dapet sebenarnya bukan kepuasan gara-gara orang disakitin tapi kayak justice prevail gitu. Gimana ya bahasa Indonesianya? Akhirnya kebenaran akan menang gitu. Seneng dapat perasaan seperti itu. Kalian kenapa ngeliatinnya begitu? Kenapa kita seneng aja? Kita nggak boleh ada. Tahu. Boleh nanya ini kan nanya kenapa? Iya, Bukan kita lagi ngeliat ini aja. Iya. Masih nggak ngerti. Nah gitu jadinya. Kenapa kita harus nonton rest area tadi biar kita tuh dapat tahu kayak kebenaran tuh kayak gimana sih. Betul. Kayak jangan sampai uang tuh adalah segalanya. Betul. Uang kok dijadiin segalanya, tapi segalanya memang butuh uang. Bener. Ya kan? Tapi intinya nonton rest area kalau buat aku coba aja experience perasaannya gimana. Soalnya filmnya aku ngerasa compact banget. Terus ceritanya tuh nggak kompleks. Jadinya bisa dinikmatin, bisa jadi form of entertainment yang cukup compact gitu buat kita. Ya bagus. Bagus. Ini kapan tayangnya? Tanggal 2 Oktober 2025 Di bioskop. di bioskop. Satu lagi pertanyaan gua. Lu kan keren banget ya. Enggak. Enggak ini kita Ingat tadi kan aku bilang jangan over Oh proud. iya. Takutnya Tapi nanti ini. Nggak bisa. Ini Kan harus yang overproud kan aku. Dong. enggak. Jadi kayak Kita gua nggak boleh, overproud ke kita lu. nggak boleh over. Oh. Nah, lu tuh kayak menurut kita ya, lu tuh udah keren banget gitu. Tujuan hidup lu apa sih? Pengen tenang sama pengen bisa ngerasain semuanya. Ini bener, ini pertanyaan serius apa mau? Serius. Serius. Nah kalian nggak serius lagi gimana? Udah, jangan kayak gini lagi udah serius ya. Nah sekarang emot gini. Jadi tujuan hidupnya apa nih? Tujuan Serius? hidupnya pengen acting terus. Nah, pengen happy. Enggak, kalau eksternalnya pengen acting terus. Oh pengen acting. Pengen bisa cerita pun kalau misalnya nggak acting intinya bisa jadi storyteller. Pengen banget. Tapi kalau misalnya secara hidupku gitu aku pengen tenang hidupnya, nggak dikejar banyak hal dan nggak mengejar banyak hal juga. Terus pengen bisa ngerasain banyak hal. Maksudnya kayak seneng, sedih, kecewa, apapun yang positif dan negatif tuh pengen bisa terus ngerasain gitu. Bagus banget. Keren nih Ciko Kurniawan. Karena katanya kan kalau cowok ganteng itu garing ya. Ya. Coba ya, lu bisa tebak-tebakan nggak? Bisa. Nah, coba kalau lu garing berarti lu ganteng. Pasti kamu ngiranya nebak kan? Aduh gue lucu lagi. Coba. Udah tuh dia udah mulai Satu NPD. tebak-tebakan. Ayo kalian dulu. Biasanya juga soalnya kalau cewek yang katanya cakep tuh garing. Aku punya. Ya. Kenapa anak yatim nggak pernah bawa tas? Kenapa anak yatim nggak pernah bawa tas? Ya, Nggak tahu. karena nggak punya backpack. Lucu banget. Itu lucu banget. Berarti nggak cantik ya? Enggak kok, nggak lucu-lucu banget kamu cantik. Terus? Bila cinta. Benda-benda kau apa sia-sia. yang selalu lapar? Apaan benda? Benda apa yang lapar? Hanger. Salah. Apa? Meja makan. Nah, mejanya makan. Nah, nggak lucu kan? Nggak lucu kan? Nggak lucu. Nah, Hari-hari apa yang jauh? Harimau. Salah. hari yang jauh. Hari yang jauh. Hari Minggu. Salah. Hari Jumat. Kenapa Kenapa? Jumat? Jumin? Jumat. Enggak. Dia lucu banget. Lucu banget. Berarti dia enggak. Ya udah buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada podcast Energetic. Makasih, cowok. Makasih, Bang. Makasih. Dibuang sayang. Iya Allah. Ya udah, jadi kita nggak jadi closing. Nggak Katanya jadi mau closing, dikasih Bang. baju Ini nih udah BTW. ditanya Ii. Bang, masukin di tengah bang. Langsung aja nih. Jadi ini kita dari tim Mahakarya Pictures mau ngasih kalian baju. Yeay. Kamu Padahal kita nggak inian. Nggak lagi ada seminar-seminar.
Tapi dapat baju rest area. Iya, itu ada muka Mana? pemain-pemainnya, Muka kamu ada muka judulnya. Nih dikasih karena kelebihan apa gimana? Enggak, karena dikasih Farhan, aku mah nurut. Makasih. Sama-sama. Di sini ada fotonya. Pasti bau asem kalau misalnya baju promo. Tapi bau enak, bau baju baru. Enggak nih bawa rokok. Farhan. Farhan ya merokok di sini ya. Lagi-lagi si Farhan ini lagi. Makasih ya. Yeay. Yeay. Dah. Terima kasih udah nonton di. Yeay. Terima kasih udah nonton podcastnya. Nama podcastnya apa? Ada podcast. Udah biarin aja dia yang penutupan ya. Ayo coba penutupan. Enggak, kalian sekali dulu penutupan, ntar aku ulangin. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada podcast Energik. Nah sekarang closingan ada podcast diambil alih oleh cowok. Cuma Bang, di sini. ayo Bang. Jenjang. Udah nggak apa-apa, terserah. Terserah aja. Terserah kamu. Awalnya apa tadi? Buat kalian yang suka, terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Buat kalian yang suka podcast ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Komentar apa aja bakal diterima sama mereka. Mau kritik yang membangun, tapi kalau ngehina, kalau bisa, kayaknya kerjaan kalian lebih banyak daripada ngehina. Udah, habis itu, apa lagi? Oh iya, jangan, makasih udah nonton Ada Podcast. Closingnya kayak produk knowledge. Iya, panjang banget orang. Itu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeay. Thank you for watching guys. I love you.